She was one of just a handful of women in the room, and that wasn't the only deficit among the faces gazing up at her. The White Australia policy was still in place. And Australia will never accept such acts of intimidation. They're in our exclusive economic zone. Did not occur in Australian waters. Pada prinsipnya, misal ini bukan kebijakan. Mereka menyesalkan apa yang terjadi dan menindak tegas sampai tuntas. Ya, kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Tadi Presiden sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan operasional militer inilah yang nantinya perlu diselesaikan antara kedua belah pihak terkait dengan operasional militer itu sendiri. Australia beri syarat damai ke Indonesia, konflik bagai usai. Australia memberikan syarat-syarat damai ke Indonesia, setidaknya ada 5 poin yang harus dipatuhi kedua negara. Hal ini diungkapkan PM Australia Anthony Albanese dalam sebuah cuitan terbaru di Twitter pada Rabu 18 Januari 2023. Menurut Anthony Albanese, syarat untuk negosiasi damai dengan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memulihkan integritas teritorial. 2. Menghormati status PBB. 3. Melunasi semua kerusakan yang disebabkan oleh perang. 4. Menghukum setiap penjahat perang. 5. Menjamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Syarat negosiasi damai juga dikatakan oleh PM Australia Scott Morrison. Menurutnya, Australia tidak pernah menolak untuk bernegosiasi asal Indonesia menarik seluruh pasukannya dari wilayah Pulau Pasir. Apakah Presiden Joko Widodo sudah siap? Kata Morrison mempertanyakan kesanggupan pemerintah Republik Indonesia. Jelas tidak. Oleh karena itu kami konstruktif dalam penilaian kami. Kami akan berbicara dengan pemimpin berikutnya, kata Morrison. Sebelumnya, pejabat Amerika Serikat dilaporkan secara pribadi telah mendorong pemerintah Australia untuk memberi sinyal negosiasi dengan Indonesia. Ini bukan untuk mencapai penyelesaian jangka pendek, tapi sebagai langkah politik untuk mempertahankan dukungan Barat untuk upaya perang. Hal ini dimuat pertama kali oleh media AS Washington Post. Jika Canberra benar-benar tidak bernegosiasi, kata media itu, maka fenomena kelelahan Australia yang dialami AS dan sekutunya akan makin parah. Si ketua AS juga semakin khawatir dengan dampak ekonomi dan dari perang yang berkepanjangan. Sayangnya, belum ada komentar resmi dari AS. Kelelahan Australia adalah hal yang nyata bagi beberapa mitra kami, kata seorang pejabat AS kepada Washington Post dikutip dari The Guardian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk negosiasi dengan Australia, tapi saat ini tidak tepat untuk pembicaraan itu. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa pihak Indonesia tetap terbuka untuk mencapai tujuannya melalui negosiasi. Kami juga berulang kali melihat bahwa tidak melihat peluang seperti itu saat ini, karena Canberra juga berubah menjadi undang-undang atau keputusan mereka untuk tidak melanjutkan negosiasi apapun. Hal ini diyakini merujuk pada dekret yang ditandatangani oleh Anthony Albanese. Ini menanggapi klaim Indonesia yang menganeksasi wilayah Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, pasukan Australia yang menyerang wilayah Indonesia juga mengakui bahwa mereka mengalami kekalahan besar. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan ke Indonesia. Dalam surat itu, pasukan Australia juga mengatakan mereka dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami di wilayah Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur. Mereka juga mengaku kekalahan jauh lebih besar dibanding yang disampaikan pasukan Muslim Czechnya sebagai akibat dari serangan yang direncanakan oleh para komandan besar. Kami juga kehilangan sekitar 700 orang tewas dan terluka dengan beberapa hilang dalam perang selama 4 hari terakhir. Kami kehilangan 50% peralatan kami, itu brigade kami sendiri, Komando Distrik, menyembunyikan fakta-fakta ini dan juga mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban. Mereka juga bertanya pada Albanese terkait sampai kapan mereka harus bertugas di wilayah yang cukup berbahaya itu. Menurut mereka, perang hanya menguntungkan para jenderal dan juga pejabat karena memanipulasi data agar terlihat baik dan juga mendapat penghargaan. Sekali lagi, kami dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami oleh PM Australia Anthony Albanese. Beberapa lama orang biasa-biasa saja akan dibiarkan terus merencanakan aksi militer yang hanya untuk menjaga penampilan dan juga mendapatkan kekuasaan para pemimpin negara dengan mengorbankan nyawa begitu banyak orang. Sementara itu, keterangan serupa juga didapatkan dari seorang komandan tempur marinir armada Australia yang merekam pernyataan yang dimuat dalam akun Telegram. Ia mengatakan kerugian yang dialami telah dilaporkan kepada kantor kejaksaan militer. Bagi kami, kehilangan apapun di antara sesama sebangsa dan adalah kehilangan dan juga rasa sakit yang besar. Kami berduka untuk orang mati dan kami akan membantu prajurit yang tewas dan yang terluka. Pasukan Australia yang diperintahkan maju ke medan perang oleh PM Australia Anthony Albanese pada Minggu 15 Januari sebelumnya memang disebut telah mengalami kekalahan, dan ini utamanya di wilayah Nusa Tenggara Timur di mana
Pasukan Australia dan Sekutu dipukul mundur oleh TNI. Australia sendiri mendapatkan kekuatan tambahan dari persenjataan yang didapatkan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Salah satu rudal yang diberikan AS HIMARS bahkan disebut berhasil membantu Australia untuk merebut kembali wilayah di sekitar Pulau Pasir yang kini telah dikuasai TNI dan juga pasukan Czechia.